Oke. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Oke, ini kebanyakan masih di tempat PKL ya, masih di tempat PKL. Jadi suasananya masih pada bekerja. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Kita kemarin sudah membuat aplikasi, sudah mengenal beberapa layout ya. Yang sebelumnya itu kita mengenal layout, ada layout linier, ada layout constraint, ada layout relatif, ada frame layout, ada tabel layout dan lain sebagainya ya. Nah, di situ kemarin kita juga sudah mengimplementasikan, kemarin kita sudah bahas ya materi sebelumnya. Mungkin kemarin sudah dipraktekkan juga sama si Yogi ya. Mungkin Yogi belum datang ya. Nanti tolong si Rehan dijapri si Yoginya. Nah, kita sudah mulai membuat tampilan yang istilahnya satu halaman. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gimana caranya layout satu dengan layout yang lain itu terhubung ya. Oke, sebelumnya saya berharap kalian mengisi link absen dulu. Saya isi di chatting, kalian isi ya. Mohon maaf kemarin belum ada namanya, sekarang diisi nama lengkap kalian. Terus statusnya hadir atau tidak. Nanti kita rekap. Kemarin saya lupa memberikan namanya. Jadi saya belum tahu namanya siapa saja yang datang. Tapi cukup banyak kemarin ya. Oke, sudah saya share di nanti saya lihat Oke, selamat datang yang baru datang tadi ya. Silahkan isi isi di chattingnya, isi absen ya. Oke, saya akan pertama akan setelah mengabsen saya akan memberikan sebelum kita ini ya, lebih baik pimpin doa dulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Mungkin di sini silahkan Zulfikar Ali sebagai ketua kelas memimpin doa sebelum kita memulai supaya berjalan dengan lancar. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Zulfikar, dan saya harap kalian tetap semangat ya pembelajaran ini. Mungkin kalian sudah luar biasa dan mungkin kalian juga sudah menerapkan ilmu kalian di dalam dunia kerja walaupun dalam tahap PKL ya. Minimal kalian sudah tahu juga dunia kerja itu seperti apa. Oke, mungkin ya berikutnya saya akan memberikan gambaran atau persepsi tentang perpindahan halaman atau menghubungkan halaman satu dengan halaman yang lain. Mungkin saya akan mempresentasikan aja karena mungkin ini ya kita akan lebih tahu gimana sih konsepnya gitu ya. Oke, saya ini ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, di sini saya punya namanya buku digital ya. Buku digital ini dari yang nyalain ini dimatiin dulu Zulfikar ya. Apa namanya? Suaranya kedengaran. Di mute dulu, mohon di mute dulu. Mohon di mute dulu. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika kita mau mendesain itu biasanya ada beberapa layout. Kalau di website itu ada page 1, page 2 dan seterusnya. Kalau kalian biasa menggunakan untuk menghubungkan halaman satu dengan halaman yang lain, nah nanti di sini kita menggunakan teknik yang lain dengan bahasa pemrograman Java. Nah, contohnya seperti ini. Saya pengen berpindah halaman misalnya nih ya. Ini konsep navigasi untuk pindah halaman. Kalau pindah halaman gini ya. Jadi dia akan pindah ke halaman selanjutnya. Nah, kalau kayak gini berarti halaman sebelumnya dan seterusnya. Ini adalah konsep dari berpindah halaman ya. Terus kalau misalnya
Ada juga yang modelnya apa namanya drawer ya. Mungkin kalau kalian menu seperti ini ya, misalnya seperti ini. Nah, terus bisa seperti ini ya. Jadi kalian tinggal mengeklik tombol-tombolnya ya. Dan ini bisa tidak berurutan ya, tidak bisa bisa. Nah, kalau ini kan berurutan ya. Halaman berikutnya dan seterusnya. Ini halaman kalau kayak gini, halaman sebelumnya dan seterusnya. Nah, itu gambaran ketika kalian membuka buku juga seperti itu. Ketika kalian membuka buku kan halaman selanjutnya. Oke, ada yang gabung sebentar. Nah, oke. Selamat datang Ahmad Zulfikar ya. Tadi mana ya? Sini ya. Oke. Nah, ini kalau konsep seperti ini namanya untuk navigasi yang berurutan. Mau halaman selanjutnya, kalau ya ini halaman sebelumnya, nah itu akan berurutan. Nah, bisa juga dengan menggunakan navigasi yang seperti ini, ya. Misalnya kita mau lanjut ke halaman dari halaman 1 misalnya ya, mau ke halaman sekian, ya bisa langsung, ya. Jadi intinya atau ini kan ada ya, mungkin di sini ke sini ya. Sorry, ini belum ada isinya. Ya mungkin hanya ini ya. Oke, ini misalnya. Ya. Ini bisa ke halaman selanjutnya juga seperti itu. Sama halnya seperti ini. Ini contoh buku yang apa namanya? Buku digital yang menerapkan navigasi untuk berpindah halaman. Lebih dinamis ya. Nah, kalau misalnya mau dibuat apa tadi seperti ini, ini. Nah, saya bisa langsung pindah ke sini nih. Nah, langsung ya. Jadi nggak perlu saya harus membuka satu persatu seperti itu. Nah, seperti itu perbedaannya ketika berpindah. Atau kalian pernah melihat ini ya Android. Contohnya seperti ini. Ini contoh untuk penerapan navigasi. Nah, adanya di developer Android ya. Kalian bisa cek di sini alamatnya. Sorry, ada yang gabung bentar. Ya. Selamat datang Bu Yuni. Mohon maaf saya sudah memulai. Saya lanjut, mohon maaf. Oke, kita lihat di sini ada desain untuk yang normal. Kalau kalian punya HP ya, HP Android, kalian buka itu ada menu-menu seperti ini, ada icon-icon ya seperti ini. Kalau di komputer mungkin namanya shortcut. Nah, ketika kalian klik, misalnya klik, nah dia akan muncul aplikasinya seperti ini. Nah, di sini ada klik lagi, misalnya ada gambarnya, kalau klik munculnya seperti ini atau detail screen ya, detailnya dari isi dari kontennya. Nah, ketika kalian mau balik lagi, di sini ada tombol back-nya. Dia akan kembali lagi ke sini. Ketika kalian tombol dari sini, kalian back lagi, kalian akan masuk ke launchernya sini, kembali lagi. Nah, itu adalah konsep dari navigasi. Oke ya, seperti itu. Nah, atau mungkin kalian pakai menggunakan tombol seperti ini, terus kalian bisa tombol next, atau untuk tombol back, atau kembali ke halaman sebelumnya. Nah, ini adalah navigasi yang pada umumnya dalam aplikasi Android. Ya, oke. Mungkin dari sini saya akan menampilkan slide juga yang ada di. Sebentar, saya cari slide-nya. Ya. Oke. Nah, sini. Nah, nanti apa saja sih kita akan bentar, ada yang gabung. Ya. Nah, apa saja sih di kegiatan pembelajaran masih sama kayak kemarin. Kita pertama ada tanya jawab nanti ya, terus ada diskusi kelompok, terus ada praktek karena kita nanti pembelajarannya project based learning seperti biasa ya. Terus ada kuis, nanti ada pretest sama post test ya, seperti kemarin ya, seperti kemarin. Nah, cuma nanti mungkin diskusi kelompoknya atau prakteknya saya harap nanti mungkin berbeda. Orangnya yang presentasi berbeda. Saya nggak pengen si Rehan terus kemarin ya, si Yogi ya, si Henrico Yogi ya, nggak terus-terusan dia, mungkin biar merata dan membuktikan bahwa kalian benar-benar mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Nah, terus apalagi tujuan pembelajarannya di materi ini, saya berharap kalian bisa merencanakan teknik desain aplikasi multi window mobile. Ya, merencanakan ya, tadi rencananya tuh kalian dari halaman 1 ke halaman berikutnya itu seperti apa. Terus berikut menerapkan desainnya. Desainnya mau seperti apa. Nah, baru gitu kalian membuat desainnya seperti apa nanti. Melalui ya tool Android Studio ya. Terus menguji
nanti kalian jalankan lewat emulator jalan atau tidak gitu kan. Nah setelah diuji kalian coba evaluasi kira-kira bagus nggak sih aplikasi ini gitu kan, bagus nggak sih tampilan ini. Nah itu nanti kalau memang ada perlu diperbaiki ya kalian perbaiki. Itu tujuan dari pembelajarannya. Terus konsep dasar navigasi ya. Di sini navigasi dalam aplikasi merupakan bagian penting dari pengalaman pengguna. Ya, jadi kalau kalian kemarin kita sudah bahas tentang UX ya, bagaimana cara menggunakan aplikasi itu dengan mudah. Nah, navigasi ini salah satu kunci ya, salah satu kunci bahwa aplikasi itu mudah digunakan. Bagaimana saya kembali ke proses sebelumnya, bagaimana saya lanjut ke proses selanjutnya dan seterusnya. Nah, komponen navigasi didesain untuk menerapkan prinsip-prinsip yang memastikan pengguna dapat menerapkan seni. Jadi seninya kalian di seni dari desain itu kelihatan nanti. Setiap orang pasti punya istilahnya seni tersendiri ya, punya seni tersendiri atau pola pola desain yang berbeda ya. Oke, mungkin itu konsep dari dasar navigasi. Nah, ini contoh yang tadi saya sampaikan di awal. Ini adalah struktur project Android Studio-nya. Mungkin kemarin sebagian sudah jelas ya, tapi di sini nanti kita akan menggunakan beberapa yang baru. Selain kita membuat nanti navigasi ya, mungkin ada tambahan materi, yaitu adalah membuat icon launcher. Jadi membuat shortcut atau membuat icon untuk aplikasi itu dijalankan ya. Nah di sini ada baris pertama ini strukturnya ada manifest. Manifest ini fungsinya buat apa? Kemarin udah saya singgung ya, buat ini Pak, menentukan halaman pertama yang mana Pak, halaman yang kedua yang mana Pak, seperti itu. Terus yang berikutnya ada selain manifest digunakan untuk menentukan layout mana yang pertama ditampilkan, yang kedua adalah menampilkan membuat merubah icon launchernya atau membuat tombol shortcutnya di aplikasi kalian nanti. Nah, terus di sini ada namanya folder Java. Di dalam folder Java ini ada com example 2. Nah, 2 activity adalah nama projectnya. Di sini ada main activity dan main activity 2. Ini ketika seperti ini berarti ini ada 2 activity yang berbeda. Nah, terus di sini ada di restnya seperti biasa ada drawable. Saya ulangi kembali sekalian kalian merefresh. Drawable ini fungsinya buat menambahkan gambar di dalam sebuah layout ya. Nanti kita akan coba kembali dan karena kita materinya untuk berpindah halaman nanti kita fokusnya ke situ. Nah, terus untuk layout ini adalah untuk mendesain ya widget-widget, menempatkan komponen-komponennya di situ, nanti ditaruhnya di situ ya, kita mendesainnya di situ. Nah, terus ini map. Kemarin kita belum menempatkan ya, map ini nanti fungsinya buat mengatur icon launchernya ya. Oke, mungkin itu tadi ada value, mungkin kemarin sudah saya jelaskan, mungkin hanya sekedar mengulang aja dan mengingat kembali materi yang sebelumnya. Oke, berikutnya nanti kita akan coba ya nggak harus seperti ini ya, nggak harus seperti ini, desainnya nggak harus seperti ini, bisa menggunakan ini penerapannya. Ketika saya klik ini shortcut ini ya, icon launcher ini ya, klik ini berarti akan muncul ini ya. Atau nanti desainnya terserah dari kalian ya, nggak harus sama persis. Tapi kalaupun mau membuat minimal buat latihan ya seperti ini dulu ya. Terus berikutnya ini adalah codingannya yang ada di manifest, yang ada di folder manifest, di file manifest. Di sini yang kita akan rubah adalah di ikonnya ya, di icon. Di sini ada icon sama round icon. Kita akan ganti sesuai dengan nama file gambar yang sudah kita kopikan di map. Ya, oke, paham ya, nanti kalau ada kecepatan sampaikan. Kalau ada langsung ada pertanyaan juga nggak ada masalah. Ya, jadi biar lebih fokus. Ya. Nah, berikutnya ini tampilan kayak kemarin implementasi desainnya. Terus nanti ini adalah contoh kode intent 2 activity. Oh, namanya intent 2 activity kalau di bahasa di Android Studio-nya. Jadi ada 2 activity yang berbeda, ya, 2 activity yang berbeda saling berhubungan atau saling berinteraksi seperti itu. Nah, terus seperti ini misalnya, ini contohnya, hasilnya adalah ketika saya klik tombol halaman selanjutnya, maka halaman berikutnya akan muncul seperti ini. Ya. Terus di sini ada kodenya ya. Di sini kita akan mengisinya di mana? Di main Java atau main activity.java. Ya.
seperti ini. Jadi misalnya pertama kita punya deklarasikan dulu variabel, langsung deklarasikan variabel buttonnya. Terus di sini kita mencoba menghubungkan dari mana. Kita lihat dulu di sini. Kalian nggak perlu bingung. Di sini pertama kita buat ininya dulu, layoutnya dulu, layout satu sama layout kedua. Setelah kalian membuat, kalian tinggal panggil dari variabel yang ada di button, variabel next ya. Find view BID, RID-nya jangan lupa buttonnya dikasih ID biar bisa dipanggil. Nah setelah dipanggil dia akan kembali set on click listener. Artinya kalian akan mengarahkan kemana? Ya, mengarahkan kemana? Arahnya ke sini. Start activity dimulai dari intent, ya, new intent dari main activity, ya, dari main activity yang pertama terus ke main activity yang kedua. Nah, itu contoh implementasi dari icon launcher sama berpindah halaman. Untuk hari ini kita akan membahas tentang itu, ya, akan berpraktek tentang itu. Oke, berikutnya di sini ada lembar kerja seperti biasa. Kita cek, silakan kalian cek di Google Classroom. Di sini ada lembar kerja praktek. Kalau kalian mungkin sudah mendownload, ya alhamdulillah ya, nanti bisa kalian lihat juga. Oke, ini sama dengan kalian daftar pustakanya. Terima kasih, ini slide dari presentasi dari slide saya yang untuk materi hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Halo? 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 Oke, Pak. Oke, siap. Oke, ya siap. Mohon maaf ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang lagi PKL, jadi mungkin harus mengkondisikan. Nggak apa-apa ya, ini bagian dari kita membagi waktu ya, membagi waktu. Oke, kita akan mencoba mempraktekkan. Sebelum mempraktekkan, mungkin saya pengen dari salah satu kalian menyimpulkan apa dari konsep dari tadi kita bahas tentang navigasi. Oke, silakan yang mau menyimpulkan. Saya coba, Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Rehan. Oke, Rehan. Silakan Rehan. Ya, kalau menurut saya kesimpulan yang saya dapat itu aplikasi tidak lepas dari navigasi untuk pindah halaman. Dan ada beberapa variasi, misalnya next atau dalam bentuk menu. Mungkin itu kesimpulan menurut saya, Pak. Oke, bagus ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, disimpulkan sama si Rehan. Terima kasih Rehan ya. Tepuk tangan buat Rehan ya, luar biasa. Jadi berarti menyimak ya apa yang saya sampaikan. Jadi fungsinya seperti itu, navigasi. Nah, berikutnya saya pengen kalian untuk ikut kuis ya. Ikut kuis. Silakan join my quiznya ya, join my quiz. Saya kopikan kodenya di di chat ini ya, di chat Google Meet. Silakan gabung. Sorry, bentar. Maaf. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Udah gabung belum? Udah pada gabung? Join my quiz. Oke, udah ada yang gabung nih ya. Sorry. Bentar. Sorry. Sorry, saya ulangin. Saya udah start tadi ya. Ternyata belum semuanya. Oke, sebentar ya. Oke. Bentar. Saya ulangi lagi. Saya ulangi kembali. Saya pastikan di chat ya. Sorry, saya ulangi lagi ya. Ya, oke, silakan gabung dulu. Silakan gabung.
Oke, lagi baru Nabila sama Aziza. Yang lain belum? Oke, yang lain belum, silakan. Oke, Ahmad Zulfikar. Terus, ya, segera. Segera gabung. Hans, oke. Nanti sambil menunggu temennya yang baru mau gabung ke kuis ya. Nanti setelah ini mungkin saya akan sedikit mempraktekkan dari apa yang tadi saya bahas di materi dari slide ataupun yang saya sampaikan tadi ya, yang di slide PPT itu tentang konsep penerapan tentang atau membuat tentang icon launcher dan apa namanya intent activity atau dua intent activity, atau lebih jelasnya kita membuat navigasi antar halaman seperti itu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adakah yang belum? Kita cek dulu. Ini ada 16. Ya, Pak, sebentar, Pak. Oke. Di sini 16 berarti ada 4, berarti ada 12 ya. Atau 11 ya. Oke. Silakan. Yang belum. Oke. 7, 8, ya yang belum ada yang belum? Bentar, Pak. Oke, siap, ditunggu ya. Nah, nanti setelah saya mencoba mempraktekkan, mungkin nanti saya pengen kalian apa namanya menyimpulkan, ya udah bukan menyimpulkan, nanti kalian membuat kelompok dulu ya, membuat kelompok. Dari kelompok itu ya, kalian mempraktekkan ya, bisa kalian mempraktekkan menggunakan konsep linear layout yang kemarin, atau menggunakan apa namanya frame layout ya, atau menggunakan constraint layout, atau menggunakan dari relative layout. Implementasinya terserah kalian. Istilahnya yang kalian menganggap mudah, silahkan implementasinya. Nah, tapi kalau misalnya kalian agak kesulitan menggunakan linear, kalian bisa menggunakan constraint. Yang penting kalian sesuaikan dengan apa yang saya minta nanti di tugas. Oke, ini 9 anak sudah. Ada lagi yang belum? Ada yang belum? Coba saya cek ya. Sini ada Abdul Fattah, udah belum? Udah masuk? Ahmad Zulfikar, Aziza, Maulana, sudah, Pak. Oke. Ada yang belum? Zo udah belum? Zo, Muhammad Zo. Sudah, Pak. Oke. Maaf Pak, si Yogi katanya belum di ACC. Oh, sorry. Yogi belum di ACC. Bentar, saya hentikan dulu presentasinya. Tidak ada yang masuk. Bentar, Pak. Coba masuk lagi, coba. Ya, silakan masuk lagi. Biar saya bisa save. Oke, mana Yoginya belum ya? Belum gabung. Kita tunggu dulu. Ini yang belum, Safa udah belum? Safa udah ngisi join my quiz belum? Ya. Ini kodenya saya kopikan di sini ya. 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 Oke, udah belum tadi ya? Siapa tadi ya yang gabung ya? Herniko tidak diizinkan. Sorry, Herniko Yogi, tadi kepencet. Gabung lagi. Sorry, kepencet tidak diizinkan. Sampaikan ya, sampaikan Herniko. Tadi saya tolak ya. Oke, Herniko, selamat datang. Kenapa terlambat? Herniko, kenapa terlambat? Oke, masih belum ini ya? Halo. Halo. Enrico? Ya, Pak.
Kenapa terlambat? Harus sholat dulu, Pak. Oke. Sholatnya udah jam 1:30 ya. Oke. Siap. Oke, Henrico, join my quiz ya. Silakan, ada kodenya ada di chat ini. Chat mana? Chat Google Meet ya. Silakan dicek terus join my quiz. Nanti ikut quiz dulu untuk pretestnya ya. Oke, Pak. Oke, ditunggu ya. Nah, kita nunggu si Henrico dulu. Ya. Ya, sholat dulu. Udah pada sholat ya? Ya, bagus ya. Yang diutamakan adalah sebenarnya tuh pertama kan haknya kita sama sang pencipta ya. Hak pertama yang perlu didahulukan daripada hak yang lain. Oke, jadi intinya kalian bisa mendahulukan yang mana dulu ya. Tapi kalian bisa mengatur waktu, manajemen waktu biar kalian bisa optimal. Entah kalian dalam membagi buat belajar, buat keluarga dan buat yang lain ya. Ayo Enrico, ditunggu. Ya. Oke, sambil menunggu Enrico ya, biar optimal, biar ini ya. Di modul ya, kalian bisa cek modul ya. Modulnya ya. Di sini ada modul 2 di materi ajar. Nanti kita akan mencoba ini modul 1, modul 2 ini ya. Ya. Nanti kalian bisa mencoba atau mempraktekkan. Di sini sudah saya lengkapi caranya step by step. Gimana caranya kalian membuat menerapkan intent 2 activity atau membuat navigasi dalam pemrograman Android ya. Contohnya nanti seperti ini misalnya ya. Kalian bisa nggak harus seperti ini sih, nggak harus seperti ini, cuma nanti silahkan kreativitas kalian ya. Oke, ini si Henrico sudah gabung. Sekarang saya mulai, silahkan dikerjakan. Lupa saya share screen ya. Lupa. Ya. Hans ada yang belum dikerjakan ya Hans nih. Hans, dengar gak Hans ya? Belum mengerjakan? Saya udah ini Pak. Beda lagi aku Muhammad Raihan. Oh. Yang itu udah keluar Pak. Oke. Iya Pak. Siap. Ya.
Oke, udah 7 orang yang selesai. Saya keluar ya. Oke, udah selesai ya. Yang pertama Aziza, yang kedua Abdul, yang ketiga Nabila. Oke. Nah, ini luar biasa nih Aziza nih, kayaknya belajarnya giat banget ya, sampai semuanya benar. Ya, berarti dia udah baca modulnya ya, sudah baca modulnya dan mungkin nggak sedikit pun terlewatkan. Oke, yang lain ada Abdul yang mungkin lumayan banyak, dan berikutnya masih banyak nilainya yang masih ini ya, yang salah ya, di sini juga masih banyak. Oke, itu reviewnya hari ini. Kita akan menjadikan awal dari hasil pretest ini sebagai kalian kedepannya. Belum tentu nanti Aziza dapat 100 juga nih kan ya, dengan soal yang post testnya. Mungkin yang lain juga nanti bisa lebih baik lagi. Mungkin saya berharap Aziza dapat mempertahankan ya nilai yang 10 ini. Oke, ini kita sudah pretest. Mungkin selanjutnya yang perlu kita lakukan ya adalah mencoba mempraktekkan apa yang sudah kalian dapat tadi di awal, yaitu tentang penggunaan intent ya, penggunaan intent dan launcher ya, icon launcher, membuat icon launcher. Oke, saya akan mempresentasikan ya, ini kita selesaikan dulu di sini ya, mungkin sini ya. Mungkin kalian bisa melihat di depan, ayo kita praktekkan bersama ya. Ya, praktekkan bersama. Nah, pertama kita membuat seperti biasa create new project ya. Kita pilih create new project, terus pilihnya adalah empty activity seperti kemarin. Terus kita mau coba intent activity ya. Kita coba namanya intent activity. Misalnya ya, atau main activity aja nggak apa-apa. Misalnya mau defaultnya bawaannya kayak gini misalnya ya. Terus dan mau diganti ya nggak masalah ya. Saya coba ganti ya, intent activity. Nah, di sini seperti biasa, ini ada 2. Kalian jangan lupa kalau kita akan belajarnya Java atau Kotlin ya. Mungkin saya milihnya ke Java dulu. Nah, di sini minimal standar minimal SDK-nya yang kita mau gunakan. Saya menggunakan Lollipop yang versi 5.0. Terus di sini kita menggunakan library-nya yang kayak kemarin ya. Kita next. Oke. Oh ya, kemarin belum saya jelaskan ini ya. Ini adalah 94 device yang sudah support menggunakan. Kalau kita pakai yang ini coba ya, versi 11. Nah, ini hanya 1% dari seluruh pengguna. Ini valid nggak Pak? Ini valid sih, sesuai dengan data yang ada di Google ya. Yang menggunakan device Android 11 ini baru sekitar 1% dari keseluruhannya. Kita karena menggunakan yang Lollipop ya, kita ambil tengahnya aja ya. Terus kita menggunakan ini, kita menggunakan bahasa Java, kita finish. Nah, alhamdulillah ini saya menggunakan komputer sekolah jadi agak kenceng ya. Seperti kemarin saya menggunakan laptop itu agak lambat ya, karena tuh kan cepet ya. Biasanya kan lama banget ya. Nah, dan mungkin internet juga lumayan kenceng ya. Saya pakai sendiri. Oke, tadi ada struktur, akan menjelaskan struktur dari Android Manifest. Di sini ada folder namanya Manifest, terus ini ada Android Manifest. Fungsinya buat apa Pak? Tadi udah saya sampaikan di awal, untuk apa? Untuk menambahkan icon sama memindah halaman. Oke, terus untuk mengganti icon gimana Pak? Oke, nanti kita coba ya. Pertama mungkin kita lihat dulu hasilnya. Mungkin kalau kita running ya, kita jalankan. Ya, kita jalankan. Kayak agak lama sambil menunggu ya, lumayan cepat ya. Sekarang kan ini ya, cepat. Ini RAM-nya 64 GB. RAM komputer server ya.
Oke, di sini sudah jadi dari tampilan defaultnya. Desainnya mana? Kemarin ada di layout. Kalau kita mau lihat tampilan desainnya, oh seperti ini, sama dengan hasilnya seperti ini. Sama ya. Nah, ini sama. Ini namanya intent activity yang tadi saya kasih nama aplikasinya. Oke, nah di sini kita akan merubah. Kalau kita lihat ikonnya masih standar. Kalau kita lihat di sini, ya, ikonnya intent activity ya tadi yang namanya ya. Namanya intent activity. Nah, ini dia. Nah, kalau saya klik ini ya. Nah, muncul intent activity. Gambarnya masih gambar Android ya, gambar Android. Nah, kita mau ganti nih. Kita mau ganti. Caranya gimana? Caranya pertama kita masuk ke sini Android Manifest. Sekarang kita udah belajar untuk ngoding ya. Tapi kalau nanti masih ada drag and drop ya nggak apa-apa ya. Artinya kalian lebih mudah yang mana. Nah, di sini tadi disuruh ganti di modul nih. Disuruh ganti apa? Sebelum diganti, mohon maaf, kita harus kopikan gambar dulu. Misalnya saya mau mencari gambar logo ya, logo misalnya logo apa nih ya, logo Universitas Negeri Malang ya, Universitas Negeri Malang, oh, Negeri Malang. Oke, kita coba ya, misalnya di sini saya save. Ya, oke, harusnya PNG kemarin belum mau, kita ganti aja sekalian ya, biar nggak terlalu ini. Saya ganti aja UNM, maksudnya Negeri Malang, ganti JPG, biar nggak kemarin ya. Buat antisipasi aja, kita kopikan filenya, kita copy filenya, copy kemana? Nah, kita lihat di sini di manifest. Ini nanti kita akan memanggil filenya. Tapi kalau kita mau naruh filenya ada di sini, drawable. Drawable ini buat apa? Ini drawable ini untuk ini ya, bukan untuk yang icon launcher, tapi untuk apa? Untuk menambahkan image di dalam activity atau di dalam layout. Oke, saya kopikan aja nggak apa-apa sekalian, ya. UNM Malang, ya. Ini juga di map. Nah, ini buat icon launchernya saya kopikan juga, paste. Nah, oke. Udah saya kopikan di sini ya, UNM sama di sini ya udah saya kopikan. Nah, ini akan saya coba panggil. Cara manggilnya di sini adalah kita panggil namanya di file di baris kode icon ya. Kita ganti di sini nama filenya. Kita panggil nama filenya apa? UNM. Nah, itu udah ada. Di sini juga ada di round icon, kalian ganti juga. Ini saya ganti kalian round UNM. Oke, kita save. Kalau sudah save, kita coba matikan dulu, jalankan ya. Kita nyoba menjalankan kembali. Nah, ada error. Oh, harus ini ya. Oke. Oke, kita ganti aja dulu ya. Rename. Oh, sebentar ya. 0 sampai Z underscore. Saya nggak pakai ini ya perasaan ya. Oke, bentar. Saya rename aja. Saya delete dulu. Kenapa ya saya pakai logo UNM bermasalah. Maaf. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba ntar. Kita coba dulu. Download yang file yang kecil ya, gedean kayaknya filenya, atau SMK 10 aja deh ya, SMKN 10 gedean filenya. Nah, ini mungkin cocok ya, kita save JPEG ya, saya kasih nama sekalian aja logo JPEG, di download ya, di picture aja, langsung aja di picture. Oke, download. Nah, kita kopikan filenya, kopikan kemana? Ke sini ya, drawable, kita pastekan. Oke, paste. Oke, terus ini kita coba paste. Oke,
Terus kita main ke Android Manifest, di sini namanya logo, ya. Logo, di map logo, ini juga logo. Oke, apa ya? Oke, nah jalan. Kayaknya logonya kebesaran ya, logonya terlalu sakti buat saya ya. Ini kita lihat di sini logonya yang tadi namanya Intent ya. Kita lihat, nah ini udah berubah ya. Klik ya apa namanya Intent Activity. Kalau saya klik muncul ini. Nah ya, oke, itu adalah merubah dari icon launchernya. Terus berikutnya kita akan mencoba mendesain dari layoutnya yang ini ya. Kita akan merubah, kita stop dulu. Kemarin kita udah mencoba mempraktekkan. Kita lihat dulu di sini menggunakan apa ya? Constraint. Oke, udah terlanjur menggunakan constraint, nggak apa-apa. Kita bisa sebenarnya bisa menggunakan relatif, bisa menggunakan apa namanya? Linear, bisa menggunakan yang lain ya. Karena ini sudah menggunakan constraint ya. Oh, cara merubahnya gimana Pak? Di sini aja. Kalau kalian mau merubah ke sini nggak masalah ya. Ini mau diganti apa? Misalnya relatif, bisa ya. Kalian ketik relatif ini aja ya. Tergantung dari kalian pengen yang mana. Nah, kalau constraint kemarin kita punya kelebihannya. Kemarin udah disampaikan sama si Zulfikar, ditambahin sama Zulfikar apa fungsinya. Ini misalnya saya ganti ya. Constraint itu lebih dinamis Pak, bisa di drag and drop, tarik ke sana, tarik ke sini ya. Selamat datang misalnya di SMK Negeri 10 Jakarta. Oke. Nah, terus kita kasih nama teksnya, teks size-nya kita kasih ukuran 16 dp. Nah, kita kasih warna. Nah, ini kita menggunakan codingan ya. Kalau kemarin kita drag and drop ya, bisa lewat propertinya, text color-nya kita kasih color black ya, warna hitam. Kita cek perubahannya ya. Nah, kan ya. Pak, kalau ini linear nggak bisa ditarik kayak gini, tapi ini hanya constraint, hanya bisa ditarik seperti ini ya. Tuh kan, bisa ya. Oke, enak ya kalau constraint. Kalau yang lain nggak bisa. Nah, terus berikutnya, kalau saya mau menambahkan button, Pak, ya. Bukan deh, logo dulu. Tadi kan logo ya, logonya belum. Kita masukkan lagi seperti ini, ya. Kita pinjam ini, logo. Kita oke. Nah, dan masuk logonya kita tinggal perkecil. Ini berlaku hanya constraint ya. Kalau constraint bisa ditarik-tarik kayak gini nih, enaknya ya. Ya. Tarik-tarik seperti ini. Tapi kita lihat, kalau constraint, kita wajib mengisi, apa namanya, ini, app layout-nya. Ya, app layout-nya kita harus isi ya. Nah, agak sih seperti ini ya. Ini ada yang warna merah ya. Oh, udah ada warna oranye ya. Oke, kalau sudah, nah di sini kita coba lihat lagi desainnya. Kita tinggal tarik, sesuaikan. Nah, seperti ini. Terus berikutnya kita akan menambahkan apa lagi? Tombol next ya. Oke, kita tombol next, berarti button ya. Kita masukkan button sesuai dengan ada di modul. Kita lihat modulnya tadi. Mana sih modulnya ya? Mana. Nah, kayak gini ya. Coba ya. Kita akan menambahkan button ini. Oke, kita coba. Kita tarik aja seperti biasa. Nah, atau kalian mau ngetik, Pak saya mau ngetik boleh nggak? Boleh. Tapi terserah, tergantung dari kalian ya, lebih mudah di mana. Nah, kalau sudah di sini muncul button ya, kalian bisa jangan lupa kopikan lagi, pastikan. Ini kalau constraint berlaku hanya constraint. Hanya berlaku constraint kan mengopikan ini ya, constraint layoutnya. Kalau enggak, itu enggak, susah nanti, susah. Error juga sih ya, error. Ya, jadi harus kalian menambahkan ini untuk memakai widget yang ada di constraint, untuk menerapkan di constraint. Nah, ini kita coba buttonnya kita ganti nama apa? Halaman berikutnya. Oke. Nah, kita coba ya desainnya. Nah, seperti ini. Kita tarik aja di bawah ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Kita coba jalankan dulu. Kita cek pastikan sudah berjalan. Ya, kita cek. Nah, oke ya, sudah jalan.
Pak, ini teksnya kurang besar nih, ganti dulu. Oke, baik ya. Nanti kita coba rubah di teksnya. Itu teks size-nya kita besarin aja. Ya, di sini misalnya ganti 18 lah ya. Oke. Oke, itu udah cukup jelas. Atau mau di bold ya, silakan. Kalau kalian bold kayak gini, di sini ada style ya. Kalian udah pernah baca misalnya ya. Di sini bisa kalian kasih style bold ya. Kalau hasilnya mungkin di sini otomatis nge-bold. Seperti itu. Oke, nah kita lihat di modul tadi, setelah itu apa nih? Nah, kalau seperti ini berarti halaman berikutnya kita membuat halaman yang kedua. Ya, halaman kedua ini. Ya, oke. Berarti kita caranya gimana? Pertama, ini halaman 1 sudah selesai, sekarang halaman yang kedua. Pertama ini ada file new, kalian pilih file, terus new, di sini kalian pilih yang namanya activity, ya, activity. Terus ini namanya empty activity. Ya. Pak, saya ganti boleh, boleh. Tapi kalau mau nggak diganti nggak apa-apa. Tadi seperti saya sampaikan ya. Terus bahasa pemrograman jangan lupa, ini adalah Java, ya. Ya jangan Kotlin ya. Nggak apa-apa sih Kotlin kalau kalian bisa. Oke, di sini ada, udah ya, cukup ya. Mungkin di sini finish ya. Nah, oke. Terbentuklah activity yang kedua atau desain activity yang kedua. Kosong ya di sini ya, kosong seperti ini pakai constraint juga biar gampang. Saya kalau kalian memang cari gampangnya nggak apa-apa sih ya, lebih cepat itu lebih menarik kalian ya nggak apa-apa, kita kopikan aja ini ya. Wah curang nih Pak, nggak apa-apa ya, lebih cepat kan ya, istilahnya sama, kalian juga udah paham. Nah di sini kita lihat jangan lupa, oh iya ini saya lupa tadi ya, di activity pertama ya, ini semua file semua widget diganti apa namanya, dikasih ID. Ini misalnya judul 1 ya. Ini jangan lupa juga image view-nya otomatis ya, kasih nama aja image view 1. Terus di sini button udah ada button 1 misalnya ya. Nah kalau sudah di yang kedua, kita activity ini ada di tab sini, activity yang kedua, layout activity yang kedua. Nah, kita kasih ID yang 2 ya. ID Android ID. Nah, ngodingnya enak ya. Tinggal tinggal ini aja ya. Tinggal apa namanya? enter. Ya, jadi jangan kalian merasa bahwa ini semuanya full ngoding satu-satu, enggak. Artinya apa? Udah ada autocomplete-nya. Oke, di sini kita kasih nama, teksnya kita ganti. Kalau tadi kan namanya sama ya, kita ganti halaman kedua. Oke, ada yang menggabung, saya approve dulu. Mana ya? Oke. Mana? Oke. Saya hentikan dulu ya, sorry. Ada yang gabung. Oh, enggak ya? Tak, kirain ada yang gabung. Kasihan kan kalau belum terhubung. Oke, saya share lagi. Share. Oke, saya lanjut ya. Halaman kedua. Di sini sudah. Oke, kita cek desainnya seperti apa. Oh, desainnya seperti ini. Kita tarik. Kalau constraint-nya gini nih, tarik ya. Tarik. Size-nya kurang gede, Pak. Kita ganti ya. Bisa ganti di sini, teksnya kita ganti 24. Sorry. 24 ya. Oke, kita cek desainnya. Nah, otomatis agak gede ya. Nah, ini adalah penerapan dari pembuatan dari intent activity, 2 activity ya. Ini 2 activity-nya berbeda. Nah, kalian mau menghubungkannya gimana? Nah, kita coba ya. Kita coba. Pertama, ya kalian lihat di sini ada namanya main activity. Ya, di sini klik main activity. Oh ya. Mungkin saya mengingatkan kembali, ini adalah untuk sebenarnya ini tadi kemarin sudah saya bilang ini adalah codingan Java-nya ya. Adalah main activity 1, main activity 2, ini adalah untuk menerapkan codingan ininya. Nah, terus berikutnya di sini sebelum kita menerapkan apa namanya menghubungkan halaman 1 dengan halaman yang kedua tadi ya, yang kita sudah buat layoutnya, itu kan misalnya kita jalankan ya, kita jalankan dulu, membuktikan bahwa itu belum bisa ya. Nah, oke, ini saya klik nih. Nah, halaman berikutnya belum bisa ya. Halaman keduanya belum bisa. Kita akan mencoba menghubungkan halaman yang ini dengan halaman yang ini tadi. Mana,
Ya, yang ini, yang halaman kedua. Saya klik muncul ini. Seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, di sini sudah jalan ya, sudah jalan. Kita stop dulu. Stop. Nah, kita coba jalankan di main activity. Cari main activity. Nah, pertama yang kalian butuhkan adalah apa? Mengimpor apa? Widget-widget yang ada di satu. Widgetnya apa aja? Kita coba ya. Nah, pertama saya content ya. Content intent ya. Import Android. Oke, Android kita carinya content. Content intent. Ya, oke, titik koma jangan lupa. Setiap baris akan, ya ini belum aktif ya, masih namanya masih belum aktif karena belum digunakan. Terus saya mau impor lagi. Yang kedua adalah Android view. Saya yang ininya view ya. View terus view lagi ya. Oke. Nah, berikutnya saya akan memanggil widget-widgetnya. Widgetnya tadi ada apa aja ya? Import ya. Android. Terus ada widget apa ya? Widget button ya. Oh, kita ada button. Terus ada widget apa lagi? Teks ya. Import Android widget text view. Nah, oke. Kalau sudah misalnya seperti ini ya. Kalian yang kedua adalah mendeklarasikan. Kalian mendeklarasikan variabel seperti biasa ya, kita setiap bahasa turunan dari bahasa C itu pasti perlu deklarasi variabel. Mungkin yang lain sama aja sih, kalau PHP, Java itu kan sama ya. Oke, kita panggil buttonnya, kita buat button itu deklarasinya misalnya next. Ya, next. Terus ini adalah apa namanya tadi variabel dari button ya, variabel dari buttonnya. Oke, nah kita udah deklarasikan nih. Button ini namanya next. Ini belum aktif ya. Oh, ini udah aktif nih button ya. Karena di sini kita udah panggil button. Ya. Berikutnya, kalau sudah kita akan coba di sini di main activity-nya kita akan butuh codingan untuk memanggil itu apa? Di situ kita ambil variabelnya adalah next ya. Ya. Next sama dengan find, kita akan cari tuh find view by ID. Terus kita akan cari layout. Nah, layoutnya di mana? Misalnya dari ID apa ya tadi ya? Button berapa ya tadi ya? Button 1 ya? Ya, oke, button 1. Kita coba ya, RID button 1. Terus kita coba di sini ini inisial. Oke, saya jelasin dulu. Ini adalah inisialisasi dari ID pada button. Saya memanggil inisialisasi, ini button 1 yang apa sih ini? Button 1 yang ini. Yang ini nih. Nah, di sini kan saya kasih nama, ini ya, button 1, inisialisasi. Jadi, intinya saya nanti akan mengaktifkan button ini, yang ID-nya button 1 ini akan kita pakai buat event di sini, di main activity yang untuk apa? Berpindah halaman atau navigasi. Nah, ini ya kita kasih nama inisialisasi. Oke, inisialisasi ya. Terus kita akan mencoba next ya. Set on click. Nah, kita ini ya membuktikan bahwa kita tuh nggak perlu ngoding banyak ya. Kita perlu aja set on click listener ya. Kita enter ya. Ya, kita enter seperti ini, otomatis kita ketika klik new ya, terus view ya, view click listener, nah otomatis muncul. Nah, lengkap ya, codingannya udah latus muncul semua, lengkap ya. Jadi kita tinggal mengisi dari programnya. Ini adalah untuk memanggil activity yang kedua, untuk memanggil activity yang kedua. Nah, oke. Caranya gimana? Kita start activity ya. Kita pakai intent ya, start activity. Terus kita new ya, new karena kita akan membuat intent baru ya, new intent.
Ya, terus intent apa? Kita akan menjalankan dari apa? Dari halaman ini, main activity. Main activity kemana? Ke main activity 2. Berarti kita ketikan dari main activity ya. This ya, main activity ini ya, activity yang berikut, dan terus kita akan ganti kemana? Ke main activity yang kedua ya. Kita kasih nama kelas karena ini ya. Oke, seperti ini. Coba kita lihat di sini tidak ada errornya nggak ya? Enggak ada ya. Nah, kita sudah coba ya seperti ini. Kita coba jalankan sekarang. Ya, kita coba jalankan. Oke, nah sudah jalan ya. Kita halaman selanjutnya. Nah, oke ya, bisa ya halaman kedua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan tidak? Kayaknya udah cukup paham ya? Cukup paham? Paham, Pak. Iya Pak, alhamdulillah cukup paham. Oke, nah alhamdulillah. Kalau memang belum paham silakan tanyakan dari apa yang tadi kita sudah praktekkan bersama. Ya, intinya kalian nggak perlu repot-repot, nggak perlu pusing-pusing ya. Mungkin kalau saya tadi lihat, mungkin saya presentasikan sebentar ya. Nggak perlu pusing dengan codingan tadi, kita cukup sangat mudah ya, nggak perlu. Ini tadi pertama kita akan mengimpor widget-widget yang kita gunakan. Tadi ada view itu untuk activity-nya, button-nya. Nah, text view-nya kita nggak panggil ya, ternyata nggak panggil. Kalau misalnya kita mau manggil gimana ya, kita tinggal aja di sini misalnya text ya, text view misalnya, text ya. Tapi kan kita nggak menggunakan, jadi nggak apa-apa ya. Sebenarnya text ini mau ganti misalnya text. Nah, itu kan aktif ya di atas ya, jadinya jadi warna hitam. Ya terserah, kalian mau nggak pakai nggak apa-apa yang diimpor ya. Tapi kalau yang di sini nggak boleh ya. Oke, itu pertama. Yang kedua adalah kalian mendeklarasikan variabelnya ya, variabel dari button. Kita kasih namanya next ya. Nah, nama variabel ini nanti kita panggil next ya. Dia akan apa? Dia mencari ID dari button 1. Jadi next ini fungsinya dari ID button 1. Nah, next set on click listener. Dia akan ketika diklik itu ada event apa? Ada proses apa? Nah, prosesnya adalah dari start activity, activity, dia akan memulai dari activity mana? Activity dari main activity ke main activity 2 seperti itu. Ya, oke ya, paham ya, cukup jelas. Nah, misalnya kita mau kembali lagi ya, tinggal ini. Ya, mau kembali lagi ke menu awal lah, seperti ini. Oke, itu yang bisa saya praktekkan sementara ya. Nanti kalian bisa membuat kelompok dulu ya. Saya pengen dari apa yang kalian tadi sudah pahami, nanti kalian terapkan, kalian praktekkan secara berkelompok ya. Mungkin si Muzakir mau kelompok yang kemarin atau buat kelompok baru? Kelompok yang kemarin juga boleh sih. Oke, siap ya. Kelompok yang kemarin aja ya. Ya mungkin saya nanti sudah saya anggap kalian sudah membuat kelompok. Silahkan kalian kerjakan dulu secara berkelompok ya. Terserah kalian menggunakan. Kalau saya menggunakan di sini apa tadi layoutnya, menggunakan constraint ya. Menggunakan constraint. Kalau kalian menggunakan relatif, menggunakan linear atau menggunakan frame layout dan lain sebagainya, table layout silahkan ya, boleh ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan sebelum kita membuat kelompok sudah dibuat ya kelompoknya kemarin kata si Zulfikar. Tidak ada? Tidak ada? Halo? Tidak ada? Cukup ya? Ini pada tidur apa gimana ya? Coba saya tes dulu. Herniko ada? Herniko? Ya Pak Hadi. Oh siap, berarti tidak tidur. Zo ada? Zo? Zo kemana ini? Ya, Abdul Fatah ada? Abdul Fatah? Oi, mantap.
Kayaknya lagi rapat nih. Lagi rapat di kantor. Jadi nggak boleh bersuara. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya yang sudah kemarin udah bikin kelompok ya. Silahkan kalian kerjakan. Di sini saya presentasikan dari tugas kalian. Buat kelompok sudah ya, pakai kelompok yang kemarin. Nah, terus berikutnya kalian di sini ada modul ya yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Nah, kalian bisa membuat tampilan seperti ini, tugas ya. Buatlah program penggunaan intent untuk dua activity dengan tampilan sebagai berikut. Kalau diklik OK, muncul halaman kedua. Kalau diklik OK, munculan halaman kedua. Misalnya tadi ada kelompok 1, siapa anggotanya, tapi nggak harus seperti ini. Silakan bebas ya. Ya. Oke, ada pertanyaan, bisa menggunakan linear, bisa menggunakan relatif. Ya, tergantung dari kreativitas kalian lebih mudah mengerjakan apa, yang mana. Oke, paham ya? Halo, paham? Paham. Oke, mungkin saya kasih waktu nggak usah lama. Tadi saya praktek sekitar berapa ya tadi? 5 menit atau 10 menit? Ya oke lah, kalian 10 menit untuk mempraktekkan secara berkelompok yang kemarin kelompoknya sudah terbuat, silahkan dikerjakan. Oke, dari sekarang ya. Kayaknya Nabila ini internetnya putus-putus ya, seperti biasa. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting bisa masuk lagi ya. Oke, silakan dikerjakan. Kita ada waktu sekitar 10 menit. Kita akan, kalau memang udah selesai, nggak harus tunggu 10 menit ya nggak apa-apa. Pak, saya 5 menit udah kelar Pak, ini mah gampang. Alhamdulillah ya. Oke. Maaf Pak, saya sudah selesai. Oh iya sih. Oke, Rehan itu kelompoknya siapa ya kemarin siapa ya? Kelompoknya siapa? Rehan. Si ini ya, Rehan, Henrico sama Zo ya. Iya. Oke, siap. Nah, oke silakan si Rehan untuk mempresentasikan hasilnya. Bentar Pak. Sangat mudah kayaknya ya. Karena kan cuma mengganti ikonnya, terus yang kedua tinggal beri tadi di codingannya tadi ya sedikit. Nah, ini. Oke. Jadi Ini kok bisa? Ini Universitas Negeri Malamnya bisa. Aduh, berarti saya ini tergantung amal perbuatan ya. Oke, saya tadi nggak bisa ya. Oke, siap. Gimana? Jadi untuk activity yang pertama saya pakai relative layout. Oke. Yang keduanya menggunakan linear layout. Oke, saya menggunakan constraint tadi ya. Iya. Oke. Kalau untuk Javanya sama seperti yang dijelaskan Pak Aroh Ya, tadi, sama. Button variabel, nextnya untuk inisialisasi ID. Lalu ini untuk perpindahan halaman dari activity yang pertama ke activity kedua. Oke, siap. Terus kalau setelah saya buat tadi relative layout menurut saya lebih fleksibel dari linear layout ya Pak.
Ya, lebih mudah digunakan, terus gampang di tata letaknya gampang diatur gitu. oke. Saya benar-benar benar. Ada linear layout. Iya, benar-benar. Kalau linear layout agak susah ya. Iya, Oke. Oke. itu yang bisa saya kasih. Coba dijalanin. Jalan nggak nih? Oh, jalan. Coba Jalan, jalan. Ini untuk ya IC launchernya tadi, Ah, map-nya sudah bisa. oke. Coba. Oke. Udah bisa ya. Oke, ya itu ada. Ya, siap. Oke, nah, keren ya. Tadi saya nggak berhasil nih pakai logonya dari kemarin ya. Dari kemarin saya belum berhasil. Kayaknya tergantung amal perbuatan. Oke, terima kasih Rehan, tepuk tangan buat Rehan ya. Keren ya. Pak. Keren ya. Saya sangat suka nih ya. Ketika saya mengajar mungkin nggak 1-2 orang aja yang kemarin siapa ya kemarin? Yogi ya, Henrico Yogi. Terus yang nanti yang maju Yogi lagi. Ini Yogi tadi telat ini karena mungkin telat ya, jadi kurang siap ya. Oke, saya pengennya nanti kedepannya ganti lagi gitu kan, siapa yang lebih cepat mengerjakan. Oke, terima kasih Henrico tadi sudah ditampilkan. Coba saya mau lihat-lihat dulu di ininya ya. Coba di manifest coba cek. Nggak apa-apa. Lanjut, Pak. Kita bahas dulu. Kita bahas sebentar ya. Yang Kita tadi. bahas. Sebentar. Ya. Di manifest. Nah, manifest. Nah, ini juga sama ya. Itu UN. Ya, universitas ya itu. Oke. Oke, cukup ini ya. Paham ya teman-teman yang lain ya. Sebelumnya mungkin ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya untuk Rehan. Nah, jangan di stop dulu. Ya, Pak. Jangan stop dulu. Ada yang bertanya? Itu tadi bikinnya pakai layout apa? Relatif sama linear. Yang relatif yang mana? Yang relatif yang pembukanya. Oh, Yang ini. Ini menggunakan relatif, sementara yang ini menggunakan linear. kenapa nggak pakai linear juga ini? Apa kayak gini? Apanya? Yang pertama. Ya. Kalau pakai relatif lebih gampang sih menurut saya, lebih gampang diaturnya gitu. Ya, seperti tadi saya bilang. Kalau linear, kalau menurut saya agak sulit gitu untuk diaturnya. Lebih fleksibel ya. Iya. Lebih fleksibel. Saya jawab. Oke ya, keren ya. Maksudnya terjawab dari pertanyaan Zulfikar. Tadi mana yang aktivitas linear, yang mana ini tadi ya. Kenapa nggak menggunakan sama-sama linear gitu? Kata si Rehan, kalau relatif lebih gampang. Jadi mungkin ada pembanding juga ya, pembanding antara relatif dan linear. Tapi sebenarnya itu kalau dilihat ya, mungkin kalian bisa lihat secara fisik rapi ya, lebih rapi daripada mungkin kalian menggunakan constraint ya. Tadi saya tinggal tarik-tarik aja, sebenarnya kemudahannya itu. Oke, itu tanya jawabnya. Oke, tadi sudah dijawab sama Rehan, pertanyaannya dari Zulfikar. Ada lain mungkin yang belum paham, mau bertanya. Boleh menanya ke temennya yang lagi presentasi mumpung masih ada. Oke, ya silakan kalau ada pertanyaan atau yang lain. Ini mumpung masih ditampilkan. Tidak ada? Oke. Kayaknya udah pada paham semua ya, lebih cepat kelompoknya ya. Mungkin kelompoknya Zulfikar tuh kelompoknya siapa sih? Zulfikar, Maulana sama Aldi ya. Oke. Mungkin nanti bisa diterapkan kalau kalian misalnya masih kesulitan, kalian bisa cek di LMS di Google Classroom, nanti kalian bisa download modulnya dan bisa kalian implementasikan ya. Kalau ada kesulitan kalian bisa langsung hubungi saya. Oke, itu kita sudah melakukan tanya jawab ya. Terus kalau kalian mau mengambil modulnya bisa di sini. Seperti biasa kita bentar ya, saya cek modulnya apakah sudah saya upload. Ini sudah boleh ditutup, Pak. Oke, boleh, silakan ditutup. Terima kasih ya Rehan ya. Luar biasa. Oke. Wah, ya, ujian praktek pasti dapat bagus ya. Nah, di sini kita cek di LMS. Saya akan mempresentasikan sebentar biar kalian nanti juga tidak bingung ya.
Saya coba share. Nah, oke, kelihatan ya. Di sini kita ada di pemrograman ini, ada materi. Kalian bisa download materinya yang tadi saya dapat. Terus ini ada tugas dari project yang nanti kalian akan kerjakan secara berkelompok. Nanti kalian tinggal ini ya upload ya. Nanti dari 14 orang ini kalian bisa mengupload dari tugas-tugas kalian di sini. Nah, ini ada KPD, di sini ada modul yang tugasnya tadi kalian upload aja di sini. Oke, untuk penilaian ya, mungkin penilaian nanti saya menggunakan Google Classroom di sini ya. Nanti mungkin next hari berikutnya kita akan mencoba nanti hasil dari pengerjaan kalian copy lampirkan di sini ya, lampirkan di sini. Ya, lampirkan di sini, semuanya lampirkan. Kalau sudah dilampirkan nanti akan saya nilai dan itu sebagai nilai dari project. Ya. Ya otomatis kan kalau kalian sudah mengerjakan yang kemarin desain dari awal mulai dari linear, relatif, terus si Rehan tadi udah presentasi tentang relatif dan linear, berarti kalian udah paham tentang macam-macam layout. Nah, terus sekarang sudah coba mengganti icon launcher. Besok kita akan mengerjakan apa ya? Kita bisa intip nggak yang ketiga? Siklus ketiga. Siklus ketiga besok kita materinya apa ya? Kita biar penasaran ya, kita lihat dulu. Nah, kita besok membahas tentang apa ini? TOAS ya. Membahas tentang TOAS ya. TOAS itu apa? Nah, oke, nanti bisa dibaca ya. Kalau modulnya udah saya share, TOAS itu adalah ketika kita input, misalnya di sini namanya Dwi Wahyu Widyastuti. Nah, di sini akan muncul namanya TOAS, pesan ya. Pesannya. Nah, cuma itu aja ya. Cuma itu aja ya. Nanti kalian bisa membaca dulu kalau memang nanti sudah di-share. Oke, ini baru saya share yang dua ya, materi kedua, nanti yang materi ketiga untuk berikutnya nanti saya ini ya. Oke, terima kasih untuk Rehan dan tadi sudah presentasi dan alhamdulillah hasilnya juga bisa ya. Tadi saya malah nggak bisa pakai logonya itu ya. Oke, itu yang saya penasaran kenapa ya dari kemarin saya nggak bisa gara-gara itu. Bismillah ya maksudnya. Saya sudah ini ya sudah menyampaikan. Sekarang saya akan menyimpulkan dari apa yang kita sudah pelajari. Pertama yang kita kita sampaikan tadi di sini adalah tujuan pembelajaran kita. Kita merencanakan ya. Pertama kita membuat rencana mau teknik desainnya menggunakan linear layout, mau menggunakan constraint. Terus kita sudah coba menerapkan terus membuatnya ya, membuat dari dari halaman 1, halaman kedua, terus cara menghubungkannya ya, terus mengujinya pakai menggunakan emulator, terus begitunya evaluasi kita sudah membahas nanti tentang source code dan ada tanya jawab tadi si Zulfikar menanyakan ya. Nah, intinya saya harap kalian istilahnya tetap belajar yang rajin ya, walaupun materinya masih sedikit, besok kita akan lanjut ke materi berikutnya. Makanya kalau yang penting sedikit kalian bisa semua, itu yang lebih baik daripada saya banyak tapi kalian nggak bisa semua ya, cuma 1-2 orang. Oke, di sini tadi ada tugas di Google Classroom, kalian tadi udah saya sampaikan juga ya, Google Classroom ini kalian nanti upload, nanti saya akan menilai project dari kalian, ada yang perlu kalian nanti saya nilai, besok kita lihat hasilnya. Terus berikutnya apa ya? Berikutnya kita akan sebelumnya deh ada pertanyaan nggak nih sebelum kita selesaikan untuk materinya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, tidak ada ya, Pak. Kalau misalnya saya coba ya, misalnya ya, oke. Nah, ini tambahan aja ya, tambahan. Kita coba di sini ada activity. Nah, Pak, misalnya ini halaman kedua. Terus saya mau mencoba memasukkan komponen-komponen misalnya. Nah, misalnya ini pakai ini. Ya. Ya. Ntar dulu ya, saya hapus dulu. Gini aja ya, button ya. Kita jadikan ini button.
Saya membuat tombol-tombol, Pak. Misalnya ini tombol halaman 1, terus ini tombol halaman kedua, ya. Ya, ini navigasi juga ya. Navigasi kayak kita membuat itu di shortcutnya apa di halaman Android tadi ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini variasi aja ya, variasi. Codingannya sama, konsepnya sama, variasi desainnya aja, variasi. Nah, misalnya mau tambahin lagi misalnya ya. Oke. Nah, misalnya mau dikasih nama ini halaman sekian misalnya, atau ini ganti apa ya? Kita cek, jangan lupa ya, kalau kalian menggunakan button-button kayak gini ya, kalau ini kan error ya, ini ada error nih tuh, error. Kalau saya jalankan error, coba ya, saya jalankan ini error. Kalau kita nggak pakai constraint, makanya tadi saya bilang kan harus pakai ini. Nah, kita coba ya, kita coba. Nah, wait, kok jalan ya? Harusnya nggak jalan nih, ya. Oke, oh buttonnya masih ngumpul. Iya, oke, buttonnya masih ngumpul. Kita belum atur ya. Kita coba atur ya. Kita coba atur. Ya, kita coba atur. Di sini kan pakai constraint ya. Kopikan ini. Nanti baru kita bisa tarik-tarik gitu ya. Setelah kita atur ini. Kita kopikan aja, paste. Ya, kita juga paste di sini. Seperti biasa. Nah, ini juga kita pastikan. Daripada kalian ngoding segini kan ya, kan sama ya. Artinya codingannya sama untuk menghemat waktu, efektif ya. Yang penting kalian paham ya, paham. Bisa lebih cepat menggunakan ini. Nah, kita coba di desainnya. Nah, ini masih numpuk. Nah, misalnya kita mau pisah-pisah kayak tadi. Nah, 1, 2. Oke, ini 3, 4. Ini variasi aja ya, kalian bisa menerapkan sesuai dengan keinginan kalian. Pak, bisa dikasih gambar nggak? Bisa, ya. Kalian mau kasih gambar bisa, kasih warna misalnya biar apa namanya lebih berwarna ya. Nah, bisa kalian kasih warna ya. Di sini kalau mau ngasih warna juga bisa menggunakan properti yang ada di sini ya. Kita cek kemarin kita punya properti ya. Kita ini aja color ya. Kita search misalnya button. Mana buttonnya? Sorry. Ini ya. Sorry, ini color. Nah, ini ada text color, terus ada warna-warnanya. Kalian bisa cari juga di sini. Terserah kalian mau yang mana ya, color hint atau color link ya, highlightnya atau pakai soft shadow colornya, terserah ya, bebas. Oke, ini contoh dari kalau kita coba save ya, kita coba jalankan ya, kita save dulu. Save, kita coba jalankan. Sebenarnya nggak perlu di save ya, karena auto save ya. Kita coba, nah, oke, button-buttonnya udah muncul. Cuma belum jalan ya. Nah, nanti kalian bisa coding lagi, codingannya kayak yang di sini tadi, main activity. Nah, kalian caranya seperti ini, sama. Oke, paham ya? Cukup paham, ini variasi aja. Mungkin dari saya cukup sekian. Nanti kita akan membahas materi selanjutnya, pertemuan berikutnya tentang apa nanti TOAS ya, menumpulkan pesan ketika kalian login misalnya username dan password Anda salah misalnya ya, atau kalian bisa menampilkan apa yang kalian input, namanya misalnya namanya tadi siapa tadi yang maju, Rehan misalnya. Kalau ketik Rehan klik tombol OK akan muncul Rehan seperti itu. Oke, dari sini cukup ya. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Saya sudah mencoba menampilkan yang lain ya buat nanti, dan semoga besok kita akan bertemu hari berikutnya tentang TOAS.
Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akan memulai quiz yang berikutnya. Ya, saya stop. Nanti saya kopikan lagi kodenya. Siap-siap buat quiz. Oke. Ya, kita buat quiz lagi. Ini yang kedua, saya harap hasilnya lebih baik. Kalau bisa hasilnya benar semua. Ya, ya, ya. Oke, kita coba ya. Silakan join nanti ya. Oke, join di My Quiz, saya kopikan di Google Meet. Ya, kodenya. Oke, silakan. Oke, silakan di copy ya, di ini. Oke, sudah masuk satu, siapa nih? Terus, ya, murid saya kemana ya? Murid saya, murid saya udah ada yang kehabisan kuota kayaknya ini. Tadi siapa tadi ya? Yang keluar masuk. Nah, oke. Oke, baru dua, ayo yang lain. 3, 4, 5. Oke, ayo lagi. Oke, yang belum siapa? Oke, Herniko, ada Herniko? Oke, Muhammad Raihan, ada? Nabila ada? Nabila, tadi keluar masuk ya. Halo, Nabila, apa masih standby? Rehan Ramadan ada ya? Rehan Ramadan? Iya, Pak. Oke, Nabila ada. Zo ada? Zo? Iya, Pak. Zulfikar ada. Oke, ada ya. Oke, Aziza ada? Aziza? Ada, Pak. Oke, Ahmad Zulfikar ada ya. Terus Abdul Fatah ada. Tadi angkat tangan dia ya. Kita cek dulu sini yang sudah masuk. Oke. Nah, udah ya. Ada Zo, ada Nabila, ada Ahmad Zulfikar. Ada yang belum? Oke, udah semua? Oke, saya mulai ya. Oke, silakan dimulai. Oke.
Oke. Ya, pertama Nabila ya, yang kedua Zo, yang berikutnya Herniko. Weh, keren ya. Aziza 90, Rehan 100, 100, 100, 100. Ya, yang dapat 9 cuma si si siapa tadi yang juara 1 tadi ya di awal ya. Aduh, gimana nih Aziza nih ya. Oke, Aziza, terus presentasinya Zulfikar sama Aziza sama. Kalau Zulfikar salah 2 ya. Salah 2. Oke. Oke, udah cukup sangat luar biasa. Ini ya mungkin Aziza ngerjain soal yang berbeda. Jadi masih bingung. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini materi yang bisa saya sampaikan dan ini saya bisa ambil dari ini ya, apa namanya? Saya bentar ya. Saya coba lihat question ya. Nah, di sini bisa hasilnya ya. Mungkin nanti akan bisa saya ambil datanya yang kalian ujian. Download ya. Saya bisa download. Ya, kita download. Kita coba. Nah, oke, nanti apa yang kalian kerjakan semuanya ada di sini. Oke, nanti bisa buat evaluasi pembelajaran ya. Di sini nilainya. Ya. Ada Nabila ya dan seterusnya ya sama Zulfikar. Ini nanti akan saya masukkan nilai dari pengetahuan ya, KD pengetahuan. Terus untuk yang keterampilan kalian nanti ngerjakan project yang tadi ada di tugas, kalian lampirkan nanti akan saya nilai di Google Classroom. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas apa ya namanya waktunya yang kalian untuk belajar di sini bersama. Ya, kita cukup lama kita belajar ya di sini. Alhamdulillah ya, alhamdulillah lancar. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelumnya saya tanyakan lagi nih. Kalau tidak ada mungkin kita akan mengevaluasi bersama-sama ya, bahwa sebenarnya aplikasi itu ya, mungkin saya akan memulai, kita akan mengevaluasi aplikasi yang kita sudah buat ya, itu ternyata tidak lepas dari dua intent activity atau menghubungkan halaman satu dengan halaman yang lain. Kalau misalnya halaman satu nih, kita buka halaman kedua dan seterusnya ya. Kayak kita buka halaman satu buku, halaman kedua dan seterusnya. Atau mungkin kita langsung bisa ada tombol-tombol navigasi yang mau ke halaman dari 1 mau di bypass ke 100 dan seterusnya. Nah, itu tergantung dari kalian masing-masing. Oke ya. Saya harap kalian tetap semangat ya. Saya harap di masa Covid ini ya tetap ya, mungkin kemarin saya dengar mungkin kalian juga dengar guru kita yang walaupun sudah vaksin kena Covid juga gitu kan. Artinya apa? Vaksin itu tidak menjamin ya kalian nggak kena Covid nih. Cuma dampaknya lebih bisa teratasi. Artinya yang sebelumnya mungkin kalau Covid itu menyebabkan sampai kematian yang sangat banyak ya itu. Nah, dengan vaksin itu ya ini adalah ikhtiar buat lebih kebal kondisi kita. Jadi insya Allah itu hanya salah satu ikhtiar, tetap semuanya ada di kalian. Pilihannya sehat dan tidak sehat itu di kalian. Kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan, tetap semangat walaupun di ini kita ketemu lagi di berikutnya. Saya harap nanti kalian ngumpul tugasnya di LMS, melampirkan filenya untuk project berikutnya. Oke, paham? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Cukup paham semuanya ya. Terima kasih dari semuanya. Oh ya, saya akan mengevaluasi dulu deh yang sudah absen siapa aja, mungkin biar kalian bisa lihat ya. Di sini tadi yang sudah absen ya. Ini udah ya. Nah, oke. Tapi ada yang nggak absen berarti ini ya. Nanti silakan absen yang belum absen ya. Ada Mualana Fajar, terus ada Zulfikar, ada Raihan, ada Aziza, ada Nabila, ada Muhammad Raihan. Yang belum absen ya, nanti dikasih tahu tadi yang sudah masuk. Lupa tadi ini Herniko baru masuk. Terus Ahmad Zulfikar, Zo sama Herniko. Terima kasih yang sudah absen dan insya Allah absen ini akan saya pegang sebagai hasil dari praktek pembelajaran yang nanti akan menjadikan evaluasi kegiatan pembelajaran kita. Oke, terima kasih dari saya. Mungkin cukup sekian ya.
Saya harap kalian tetap semangat, tetap sehat ya, ya. Oke, selamat pagi. Jawabnya gimana? Ayo ulangi. Selamat pagi, pagi. Ya coba. Yuk, buat penutup. Selamat pagi. Pagi. Gak semangat. Tadi katanya nggak bisa. Oh iya, ada yang lagi rapat. Gak apa-apa, yuk. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, ya. Terima kasih ya. Ya mohon maaf yang lagi rapat. Insya Allah rapatnya lancar. Insya Allah ya. Mungkin itu bagian dari pembelajaran kalian di dunia kerja. Ketika kalian nanti terjun di dunia kerja, ya itulah adanya gitu kan. Saya harap kalian dapat pengalaman dari luar, terus bisa diimplementasikan di dalam atau dikombinasikan dalam pembelajaran kita nanti. Bisa berbagi antar teman. Mungkin itu ya. Kalau ini coba sekarang kita sudah melihat absen juga. Tadi kita udah mengevaluasi bersama ya. Sekarang mungkin pimpin doa ya. Sudah waktunya pimpin doa. Saya harap kalian ini ya. Terima kasih saya lagi atas kesempatan dan waktunya untuk kita belajar bersama. Oke, silakan Zulfikar Muzakir pimpin doa. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Sudah selesai. Oke, alhamdulillah kita pembelajaran hari ini telah selesai. Kita lanjut besok dengan materi yang baru dan mungkin saya lebih harap kalian lebih semangat lagi ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan ya. Oke, tepuk tangan buat kita. Semangat. Oke, silakan boleh live ya dari Google Meet. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Silakan boleh live ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, sama-sama. Jadi Pak Aro, Siap Pak. saya isi dulu nih ya. Ya, siap. Kami nunggu Bu Yuni nih ya. Bu Yuni belum standby kayaknya. Oke, Pak Aro. Wah, cukup bagus ini ya. Ini tadi saya selingi ini karena saya di posisi di rumah ini. Double Pak ya, double garda. Iya. Tapi ya memang itu sebenarnya saya tunggu-tunggu sebenarnya. Terakhir itu anak-anak apalagi jam begini diberi motivasi semangat. Oh, dan anak akhirnya nanti dulu kaget nih. Mantap Pak. Sekalian nanti memang guru itu kita sekarang nggak cuma sebagai pentransfer ilmu pendidik, tapi sebenarnya juga sebagai motivator loh. Dan juga belajar menjadi orasi ya. Orasi memberi semangat anak-anak emang. Nggih Pak Aro, sebenarnya sudah cukup bagus konsepnya. Ini yang KD-nya KD 2 ini ya Pak Aro ya? Ya, KD yang kedua Pak. Kedua ya, beda ya. Beda. Cuma dari tadi saya nyari di LMS-nya itu untuk unggahannya berkasnya kok enggak ada ya siklus 2 ya? Apa belum dibuatkan? Ada Pak, tapi dalam bentuk link Pak, karena kan saya kalau lampirin di itu filenya maksimal 500 KB, sedangkan kalau saya itu harus dikompres jadi rusak gambarnya Pak. Jadi ada di itunya link downloadnya. Kalau saya link download di mana itu? Harus masuk ke masing-masing peserta berarti. Harusnya sih Bapak bisa baca coba di sini Pak. Di sini Pak, bentar saya coba ya. Iya. Dari tadi soalnya saya nyari nggak ketemu ya. Oke, di sini. Di sini TV. Ya, kedua. Unggah ya. Unggah.
Ya. Di praktek itu. Iya. Ini, Pak. Oh, di situ. Betul. Terus Di sini saya pilih pesertanya, Ya, nanti masuk ke di situ sudah. Nah, ini ada linknya, Pak. Kemarin saya mau download mau ngupload yang materi PowerPoint sama modulnya ini, Pak, nggak bisa saya kompres juga malah kecil, jadi nggak kebaca. Jadi saya sediain ini, Pak. Google Drive-nya ya. Google Drive-nya. Nih, sini, Pak. Apa formatnya harus PDF ya? Oh, semua PDF itu ya. PDF. Ya, PDF. Tapi Oke. Tadi saya nyari-nyari karena yang kemarin itu kan di luar itu kan ya. Ada pengiriman upload akhirnya saya tadi salah download di. Iya. Nggih, Pak. Ini saya belum sempat baca RPP-nya, nanti saya tunggu aja link videonya aja karena belum saya cek semuanya, tapi sudah cukup bagus kaitan dan yang penting memang kita dalam materi pembelajaran PPL ini harus semua ranah dari perangkatnya itu masuk semua. Terutama yang dulu-dulu itu kan kaitan dengan evaluasi pengetahuan sama keterampilan belum ada ya. Ya walaupun itu sudah simulasi hanya beberapa anak yang dimasukkan di dalam formatnya nilai kita. Itu aja nggak apa-apa. Yang penting sudah masuk di kriteria. Bahkan kalau kita sempat menampilkan rubriknya malah bagus. Jadi anak-anak sudah tahu, oh iya penilaiannya berjalan ini skor ini. Itu nggak apa-apa ditampilkan. Memang perlu itu. Karena di penilaian aspek itu ada ya keterampilan dan pengetahuan itu masuk apa enggak. Itu sebenarnya. Kalau intonasi, volume, wah sudah bagus ini. Tinggal mengasah lagi kaitan dengan inovasi pembelajaran di kelas, mungkin anak diajak permainan apa. Tadi sudah dengan digital ya, pakai tadi? Kahoot atau kuis tadi itu? Quizzes. Oh ya, quizzes. Sudah cukup bagus. Cuma tadi agak sedikit anak-anak nggak antusias atau ketiduran atau mungkin kebablasan ya. Hanya ditanya akhirnya anaknya nggak ada yang respon. Nah, itu. Iya. nggak apa-apa. Mungkin Bu Berlian sama Pak Dani bisa beri masukan atau sedikit aja. Monggo. Bingung saya, Pak, kalau ngasih masukan Pak Aroh. Apa sudah cukup sempurna? Oh, ya ada. Ini Bu Yuni kok enggak ya? Enggak. Iya, enggak tahu ini, Pak. Tadi ada kok, sekarang enggak ada. Oh, putus kayaknya, Pak. Tadi saya juga sadar. Ya, saya Bu Yuni tadi sudah di di calling atau sebentar ini saya calling. Tadi punyanya Pak Aro tadi juga ada ya sesuai dengan perangkatnya itu ya, yang penting apa itu Pak? Ya dari pembelajaran ini tadi sesuai sama jamnya ya. Kan kalau kita biasanya schedule-nya sudah sesuai itu enak, kita nggak usah harus mikirkan jam sekian durasi sekian. Jam tadi saya mulai jam 1:01 kayaknya Pak, karena mungkin lebih ya tadi aja sih nggak apa-apa lewat dikit ya. Oh ini sudah saya telepon kayaknya perjalanan gimana atau kita tutup aja nggak apa-apa? Kita tutup aja sudah, Pak. Ya. Padahal ini kayak Jakarta itu sudah persiapan ini mau landing kayaknya. Ini ada program penawaran program aplikasi. Oke. Oke, siap. Bagi-bagi ya ilmunya Pak Dani. Saya yang harus bagi-bagi nih, Pak. Jenengan yang harus bagi-bagi nih. Oh iya, gampang nih. Minta apa tadi? Kirimin nanti. Mangga. Oh iya, mangga. Oke, kita selfie dulu. Kita terus nanti siapa ini Bu Berlian yang bentar saya Pak. Oke. 1 2 3. Oke. Oke, sebentar ini saya juga ngerekam maksudnya juga. Kita aja terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga Pak Aro sudah memberikan waktunya. Tinggal nanti kita refleksinya kapan kita ketemunya Bu Bidan hari Hari ke-8 Pak. Hari ke-8. Iya. Oh iya, jenengan semua masih pendataan UP ya? Iya. Oke Bun, terima kasih saya tutup.
Kita Amin. akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak Dani, terima kasih Pak Berlian. Semangat. Ore. Terakhir. Terakhir. Masih ada Pak siklus 3 Pak belum terakhir. Betul ya. Mantap, Maksudnya Pak ini Ro. Mantap. mantap Pak Dani kemarin juga keren. Oke. Kayaknya lagi pada sibuk kayaknya. Iya, kayaknya Saya lagi izin live Bapak. Siap. Bu Berlian sama Pak Ro. Iya sama Ya. Pak. Saya juga mau pamit. Assalamualaikum. Siap, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Mantap. wabarakatuh.